Ada earphone 800 ribuan, buy one, get two. Asli loh ini. Musik Lover, earphone ini udah pakai 2 dynamic driver, 4 balance armatur, dan harganya 800 ribuan. Terus kalau kita beli satu ini, kayak kita punya 2 earphone atau in-ear monitor. Karena earphone ini udah punya 2 passive tuning yang bisa langsung kita atur saat kita pakai. Kayak gimana? Kita bahas dengan detail. Yang pertama kita bahas itu fitur sama hal-hal yang menarik dari in-ear monitor ini. In-ear monitor ini namanya Opus X OP24 yang dibanderol dengan harga 800 ribuan. Fitur-fiturnya nih, all new tunable acoustic physical tuning dial, alias ini bisa dituning langsung Musik Lover. Biasanya kan kalau kayak tuning-tuning gitu, kita mesti kayak nge-switch ada 4 tombol atau 3 tombol gitu. Nah kalau ini cuman ada 1 tombol dan disematkan di faceplate-nya. Jadi gampang banget kita rubah. Bahkan pada saat kita pakai langsung bisa kita rubah. Hybrid multi driver akustik. Jadi drivernya sudah menggunakan dual dynamic driver dan 4 balance armatur. Jadi total ada 6 driver presisinya Musik Lover. Masing-masing dynamic drivernya itu ukurannya 10 mm dan 8 mm. Ergonomic Comfort Utilize Precise 3D Ear Canal Data. Nah, apaan lagi nih? Jadi dibuat supaya nyaman di kuping sesuai dengan kontur kuping dan beratnya hanya 5,2 gram presisinya. Ini ringan banget Musik Lover. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Dari fitur-fiturnya Musik Lover, udah ada hybrid driver dengan 6 driver. Terus udah ada tuningnya dan udah ada passive tuningnya yang langsung bisa kita rubah saat kita gunakan in-ear monitornya. Terus ringan banget loh ini. Karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Musik Lover, pertama kali gue pegang, yang paling gue notice, ini IM ringan banget. Bener dah, gue udah sering banget nge-review in-ear monitor atau earphone yang multi driver. Apalagi ini ada dual dynamic driver kan, itu biasanya bulky, berat. Tapi ini enggak loh, presisinya cuma 5,2 gram. Dan yang gue juga suka, ini desain sama build-nya ini keren banget. Yang kita bahas ya. Jack-nya udah gold plated, 3 pole, L-shape. Ini gue suka banget kalau L-shape, jadi nggak makan tempat. Kabelnya braided, warna silver. Bahannya dari oxygen free silver plated cable. Konektornya pakai QDC 2 pin yang 075. Nah yang paling menarik ini menurut gue buds-nya ini. Bahannya dari plastik ABS warna putih, finishingnya rapih banget. Kemudian di bagian faceplate-nya itu yang bundar, yang ada logo X-nya itu tuningnya. Jadi kita bisa kayak nge-switch dengan muter gitu. Ada 2 tuning. Terus di sekelilingnya di faceplate-nya juga ada aksen garis-garis tebal hitam dan ada tulisan 24. Itu menandakan ini maksudnya Opus 24 gitu. Sedangkan di bagian atasnya ada marking bulat warna kuning. Nah, ini buat pengaturan switch-nya. Di bagian dalam shell-nya ada marking L dan R. Sedangkan nozzle-nya itu yang ukuran sedang dengan bor gede. Filternya bentuk grill bahan logam warna silver. Untuk ear tips-nya dari bahan silikon. Desainnya Musik Lover menurut gua nih ya, ini keren abis. Ini kayak modern banget, kayak mecha gitu, kayak robot gitu. Jadi keren loh. Terus pilihan warnanya putihnya juga cakep. Build-nya walaupun dia kerasa ringan gitu ya, tapi ini solid loh. Karena itu untuk desain sama build quality-nya gue kasih poin 9. Sekarang kita cobain fittingnya. Buat gua fittingnya ini lumayan ya, cukup snug, isolasinya juga cukup bagus, lumayan nyaman juga. Tapi yang memang paling gua notice itu ringannya Musik Lover. Salah satu in-ear monitor dengan multi hybrid driver yang paling ringan menurut gua ini. Di kuping itu kayak nggak kerasa pakai apa-apa. Overall untuk fittingnya gua kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas yang paling penting, sound quality-nya. Untuk review kali ini, gue akan pakai HP gue, Samsung S23 Ultra. DAC-nya pakai Evigo Bard dengan settingan yang defaultnya. Playernya gue pakai Spotify Platinum tanpa EQ apa-apa. Kemudian ear tips-nya gue pakai ear tips bawaan tapi yang warna bening. Musik Lover, in-ear monitor ini unik banget karena in-ear monitor ini punya 2 tonal yang benar-benar berbeda. Kita akan bahas masing-masing tonalnya itu. Sebenarnya udah pernah atau udah banyak in-ear monitor yang punya tuning switch. Ya kayak Devi, Polaris, Vision, ada macam-macam. Tapi biasanya pengaturan tonalnya atau tuning switch-nya itu kita mesti lepasin in-ear monitornya dulu, terus mesti pakai alat bantu kayak misalnya jarum atau kayak klip untuk ngerubahnya. Jadi agak repot. Terus switchnya biasanya lebih dari beberapa konektor. Jadi kadang-kadang 3, 4 bahkan lebih. Jadi menurut gue itu bisa bikin kita agak bingung. Kita mau pakai yang mana gitu. Opus X ini OP24 itu sederhana banget. Tuning switchnya cuma 2. Kita switch ke depan atau switch ke belakang, diputer. Dan uniknya
kita bisa langsung rubah switchnya pada saat kita pakai. Jadi simple banget menurut gua. Dan yang menarik, kedua tuningnya itu kontras musik lover. Yang satu gua sebutnya bright, yang kedua gua sebutnya dark atau mungkin warm ya maksudnya. Kita akan coba bahas kedua tonal atau switchnya. Nah, kalau kita naruh dua-duanya ke belakang, itu gua kasih nama tonal bright. Sedangkan yang ke depan gua kasih nama tonal dark atau warm lah ya. Untuk yang dua-duanya ke belakang, yang bright itu cenderung kayak U-shape lah gitu. Bassnya sendiri cukup deep, jadi sub bassnya masih kerasa enak. Bassnya juga punya impact yang bagus. Punch-nya itu dapat loh. Menurut gua, bassnya ini bass yang berkualitas. Nggak over atau nggak boomy gitu, tapi juga nggak tipis. Dan yang gue juga suka, cukup cepat. Apalagi mengingat ini kan dual dynamic driver ya, tapi cepet loh. Gue cobain dengerin double pedal yang kayak rock-rock gitu, ini masih kekejar banget. Sedangkan midnya ini cenderung agak mundur, tapi slightly aja, jadi dikit aja gitu. Jadi kalau kita dengerin vokal, itu masih kerasa intimate, clear, dan jelas. Sedangkan untuk high-nya, ini kerasa open dan airy. Gue masih bisa dengerin cering-cering sama crispnya dengan enak loh. Sedangkan untuk yang tuning switch-nya dua-duanya ke depan, atau yang dark, warm, itu suaranya kayak gini. Lebih smooth, memang gak se-open dan airy yang bright. Tapi menurut gue ini enak loh. Lebih forgiving, lebih santai, kalem gitu. Untuk bassnya sendiri, overall kurang lebih sama lah. Mid-low-nya sama mid-nya juga, ya sih agak mirip lah. Yang gue rasa beda, itu di mid-high-nya yang kerasa lebih turun, dan treble-nya yang juga lebih smooth. Mungkin kalau gue bandingin ya, kalau yang tuningnya ke belakang, yang bright, itu kayak Tangzu One R2. Sedangkan kalau yang switchnya ke depan, yang dark, yang warm gitu ya, itu kayak Kinera Celeste Wyvern Black Edition lah. Nah, lu ngerti lah pasti maksud gua. Musik lover untuk suaranya ini unik banget dan menarik banget loh. Gue pribadi sih suka karena kayak kita punya dua in-ear monitor yang berbeda. Ya terus terang gue pribadi suka yang di dua-duanya switch ke belakang yang lebih bright. Karena gue kan memang cenderung ke treble head gitu. Tapi untuk yang dua-duanya ke depan juga masih tetap enak musik lover. Untuk yang suka smooth, santai, forgiving, pasti akan cocok banget untuk switch yang dua-duanya ke depan. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk sound quality-nya. In-ear monitor Opus X OP24 yang harganya 800 ribuan, menurut gue ini in-ear monitor yang unik banget. Ya lu bayangin, punya satu in-ear monitor tapi punya dua tonal yang berbeda banget. Contoh nih kayak gini, misalnya lu pengen musik-musik yang lebih agresif gitu, musik yang rock gitu, atau yang mungkin yang agak ya cepet gitu ya. Lu bisa switch ke tonal yang belakang, ya, yang switchnya di belakang. Tapi lu pengen denger yang santai, jazz, yang forgiving, yang vokal-vokalan yang kalem, lu langsung bisa switch ke depan. Jadi bayangin aja kayak punya dua in-ear tapi nggak usah lu lepas-lepas lagi, tinggal di switch aja. Terus ini udah multi driver loh, jangan salah, dual dynamic driver dan 4 balance armatur. Ini lumayan banget untuk konfigurasinya. Harganya itu dibanderol 800 ribuan. Biasanya dengan konfigurasi seperti ini, itu harganya biasanya di atas 1 jutaan. Tapi ini masih di under 1 juta. Satu lagi nih, unitnya ringan banget, cuman 5,2 gram. Kita pakai tuh kayak nggak kerasa apa-apa. Buat gua, ini price to performance-nya ini oke banget. Nih, belum banyak yang tahu tentang in-ear monitor ini. Jadi, ini gua mau ngasih tahu buat lu semua nih. Cobain deh. Ini menarik banget. Ya, tapi kan semua itu pendapat gua. Bagusnya, lu mesti cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Anyway, yang udah coba, tulis di kolom komen ya. Jadi kita bisa diskusi nanti di sana. Oke? Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!